Muhammadiyyin ya, untuk dalam menerapkan amaliyah untuk tidak memberatkan itu ya. Tentu kata-kata tidak memberatkan bukan pas mengambil kemudahan secara membabi buta, ada jangkar syariahnya itu ya. Kemudian kelanjutannya bahkan ini menjadi kaidah, telah melahirkan kaidah fikih ya, yang terkenal adalah al-masyaqqah tajlibut taisir ya, bahwa kesulitan itu bisa menarik kemudahan, sehingga banyaklah hukum-hukum yang awalnya lahirlah rukhsah dalam agama untuk meringankan, meringankan manusia atau para hamba untuk dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penutup, walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan, jangan dikurangi kecuali udzur. Ini makna pertama untuk Ramadan itu. Sempurnakanlah bilangan Ramadan itu, jangan dikurangi dalam berpuasa kecuali udzur. Makna kedua, ini juga bisa menyasar kepada mereka yang mau mengqadha puasanya yang tertinggal. Jadi kalau ada udzur boleh, tapi jangan dikurangi dalam penggantiannya. Misalkan kurang 5 ya harus diganti 5 gitu maksudnya, jangan dikurangi. Ya bisa bermakna dua itu. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah atas apa-apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadi ini sebagai ketika iddah, walitukmilun iddah, ketika kamalun iddah, sudah sempurna bilangan Ramadan itu, maka kita diperintahkan untuk bertakbir, terutama yang pada hari raya Idul Fitri, yaumu ikmalil iddah itu ya, pada hari sempurnanya bilangan puasa itu diperintahkan untuk bertakbir, dan cara bertakbirnya juga dijelaskan oleh sunnah sebagaimana yang sudah menjadi tradisi malam takbiran itu ya. Dan sebenarnya luas maknanya ini, kita harus mengagungkan Allah dalam segala hal yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Petunjuk itu luas sekali, bukan hanya tentang ma'alimi dinihi gitu ya. Secara umum kami itu ma'alimi dinihi tentang ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala itu ya. Dan hidayah itu memang murni hak prerogatif Allah, tidak bisa diberikan oleh manusia. Bahkan Rasul sekalipun pernah ditegur oleh Allah ketika sangat ingin pamannya itu berislam, ternyata Allah tidak menghendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah. Bahkan di surat Yunus pernah ditegur juga, fa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau Muhammad akan memaksa manusia untuk menjadi orang beriman? Itu kan larangan untuk itu, karena hidayah itu urusan Allah. Wa la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur ya. Syukur atas semuanya, atas nikmat Allah ya. Syukur itu setidaknya mengandung dua makna. Pertama, al-i'tiraf bin nikmah ya. Jadi mengakui adanya nikmat itu, kemudian menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Itu bentuk syukur itu. Jadi enggak cukup hanya alhamdulillah sebenarnya. Ya, tapi harus pertama mengakui nikmat ya dengan alhamdulillah misalkan. Tapi yang kedua harus menggunakan atau memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai. Sehingga inilah yang kemudian bisa memberikan tambahan bagi kita terkait nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Karena syukur yang seperti inilah yang nanti akan diridhai oleh Allah dengan ditambah pemberian Allah kepada kita. Saya kira cukup itu dulu, Pak. Baik, Tirtanas PFM, demikian penjelasan dari Ustadz Muhammad Rafiuddin terkait dengan tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Dan tadi penjelasannya sudah detail secara tafsir. Kemudian kita buka di sisa waktu yang ada untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara Tirtan yang ingin bertanya di 0877622966. Baik Ustadz, saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan ayat 184 yang di sini menyebutkan tentang orang yang tidak
apa yang boleh tidak berpuasa, yaitu bagi mereka yang dalam perjalanan. Mungkin nanti bisa lebih diperjelas lagi bentuk perjalanannya seperti apa. Kemudian di sini bagi mereka yang tidak yang sakit atau mungkin dalam perjalanan kemudian tidak berpuasa, di sini kalau misalnya tidak mengganti puasanya, maka di sini membayar fidyah seperti itu ya. Nah, di dalam membayar fidyah itu sendiri, apakah boleh kita memberikan fidyah itu kepada, misalnya nih kita 10 hari tidak berpuasa, kemudian kita tidak ingin mengganti tapi membayar fidyah. Dalam 10 hari itu boleh tidak fidyah kita itu diberikan kepada orang miskin yang 1 orang saja misalnya? Ini seperti apa? Mungkin dijelaskan Ustaz. Baik, terima kasih ini ya. Ya memang orang sakit dan ini Pak dan musafir itu merupakan udzur bagi mereka untuk boleh tidak berpuasa atau berbuka itu ya. Tapi tentu karena Al-Quran tidak detail menjelaskan bentuk safar atau sakit seperti apa, maka ini menjadi wilayah mufasir. Dan seperti saya katakan tadi, namanya sudah mufasir, itu makna sudah ada di mufasir, sehingga menjadi khilafiyah Pak. Perjalanan seperti apa misalkan. Ini pembahasan tentang perjalanan itu sebenarnya sampai sekarang itu ya belum selesai ya, dalam tanda kutip ya, sebenarnya bisa dianggap selesai, tergantung siapa yang mau memilih bagaimana itu ya. Ahlud Dhahir misalkan menyebutkan bahwa ya pokoknya perjalanan, baik perjalanan pendek ataupun perjalanan panjang, pokoknya berjalan ya. Karena di ayatnya memang safar itu ya. Musafiron itu ya. Perjalanan panjang atau pendek ini ahli dhahir, tapi kita nggak menyalahkan ini, tapi jumhur mufasir tidak seperti itu. Ada kaidah-kaidahnya, yaitu perjalanan masafatul qasri, yaitu perjalanan yang membolehkan safar itu qasar, jamak salat qasar. Itu kan 16 farsakh dalam di kitab-kitab itu 16 farsakh, sehingga karena di farsakh untuk konteks Indonesia ini menjadi khilaf lagi yang nama itu. Ada yang menyebutkan sampai 100 ada yang 80 km misalkan, ada yang 84 itu ya, banyak lah ya. Itu mufassir. Intinya perjalanan itu harus menempuh perjalanan, dianggap musafir yang bisa berbuka itu perjalanan jauh. Yang menarik itu memang ini Pak, di fikih itu kita kenal ilat sama ilat sama hikmah itu ya, hikmah itu. Perjalanan itu musafir itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka, itu kan dalam rangka supaya tidak payah dia, takutnya payah sehingga. Tapi dalam kajian usul fikih itu safar itulah ilat hukumnya, ilat hukumnya, sehingga orang yang musafir walaupun tidak payah, misalkan seorang direktur berangkat, saya seorang direktur misalnya Pak, kemudian mau ke Kalimantan, itu kan hanya berapa jam naik pesawat, seorang direktur gitu kan, artinya perjalanan ini nggak payah. Tapi karena yang menjadi ilat itu adalah ilat kebolehan berbuka itu safarnya bukan payahnya, maka saya boleh sudah di sana. Ini menjadi pertimbangan yang kurang adil dalam tanda kutip itu ketika kita tukang becak misalkan. Ini berat pekerjaannya, tapi kan karena tidak melakukan safar, dia nggak membolehkan. Ini perdebatan antara hikmah dan ilat ini ya sampai sekarang bisa dikatakan nggak selesai, ya bisa dikatakan selesai sebenarnya. Artinya kalau sudah menjadi sebuah profesi tetap harus berpuasa ya? Iya, berpuasa meskipun berat ya. Sebenarnya ada ketentuan khusus juga Pak. Kalau sudah profesinya ya memang sopir, sudah bergantung kepada pekerja beras seperti pekerja pelabuhan misalnya, atau pekerja bangunan, ini kan juga sudah berat, maka dalam fikih juga dapat keringanan Pak, dengan syarat-syarat tertentu, misalkan dia harus niat puasa di malam harinya, niat puasa, kemudian baru boleh berhenti ketika dia payah, salah satunya begitu. Dan juga pekerjaan itu tidak bisa dipending ke lain waktu, misalkan harus dikerjakan sekarang, misalkan nggak bisa dikerjakan malam hari, misalkan begitu. Selama masih tidak diperbolehkan itu. Masalah fidyah tadi kalau diberikan kepada 1 orang saja, ini seperti apa? Sebenarnya
Boleh saja Pak, karena tidak tidak disebutkan syarat harus di visa itu ya. Jadi di lain orang, karena beda dengan zakat. Kalau zakat itu kan memang penerimanya itu orang-orang tertentu khusus, dan 8 asnaf itu pun sebenarnya masih ada pendapat yang menyebutkan satu saja itu sudah bisa, dan itu justru yang banyak dilakukan justru ya, tidak harus semuanya diberikan itu. Walaupun lebih khusus. Kalau fidyah ini kan pokoknya orang miskin siapapun dia, 1 hari 1 orang 1 mud ukurannya, itu boleh. Nah, kemudian masalah pemberian fidyah itu sendiri. Nah, ini mungkin juga sedikit perlu diperjelas, pemberiannya ini kapan? Misalnya hari ini nih saya tidak berpuasa, kemudian kapan saya harus memberikan fidyah? Misalnya ketika saya memberikan besok, berarti otomatis kan saya sini gugur, sudah tidak punya kewajiban mengganti puasa, atau menunggu selesainya bulan Ramadan, atau seperti apa ini? Yang pas kalau pembayaran fidyah itu sendiri? Ya, sebenarnya ada kaidah khusus ya. Pada dasarnya kita bicara qada dulu ya. Qada puasa itu setelah yang dinamakan qada itu kan ada perbuatan yang dilakukan di luar waktunya, di luar kewajiban itu qada namanya. Ini sebenarnya bebas dari kapanpun dilakukan, di luar waktunya itu tidak ditentukan harus H-2 misalkan dan seterusnya, enggak, bebas. Fidyah ini ganti bagi dia karena tidak berpuasa. Jadi idealnya sebenarnya pada hari itu Pak, idealnya kan gitu, pada hari itu ya yang diberikan kepada miskin, karena ganti bukan qada itu ya ganti ya. Walaupun juga boleh akhirnya dilakukan kapan saja sebenarnya. Hanya kaidah umumnya adalah ketika kewajiban itu akan lebih baik, lebih cepat, lebih baik, sehingga dia segera terbebas dari tanggungan itu. Gitu ya. Kaidah umumnya begitu. Artinya kalau sudah bayar fidyah sudah tidak punya tanggungan mengganti puasa. Benar, ya? Lebih cepat lebih baik intinya. Lebih cepat lebih baik ya. Oke. Baik, Tretan, mungkin terakhir Ustadz, karena kita ada di menit 53, ada yang penting disampaikan atau mungkin kesimpulan dari tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 terakhir, Ustaz. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, pendengar setia suara Pamekasan FM, bahwa intinya Ramadan itu adalah puasa itu adalah pengendalian diri dan untuk menuju ketakwaan sejati. Takwa itu merupakan, atau bahasa sekarang, kesuksesan, Pak. Jadi takwa itu posisi yang paling dicita-citakan oleh manusia. Karena setiap orang berkeinginan supaya derajat kita tinggi di sisi Allah, dan itu ukurannya hanya satu, yaitu ketakwaannya. Sehingga takwa itu merupakan cita-cita kita semua, dan salah satu media untuk bisa bertakwa adalah dengan puasa. Caranya dengan mengendalikan diri. Jadi banyak ahli menyebutkan bahwa pengendalian diri terhadap kesenangan sesaat itu merupakan kunci kesuksesan. Itu para ahli. Dan 14 abad yang lalu sebenarnya Nabi sudah menyebutkan bahwa al-qaisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengekang hawa nafsunya dan dia lebih mengutamakan perbuatan persiapan apa yang akan dilakukan setelah diperoleh setelah kematian. Sementara wal ajizu man ittaba'a hawahu adalah orang yang lemah, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi Ramadan mendidik kita supaya mengekang diri kita untuk tidak makan. Jadi kita berpuasa di saat ada makanan, itu adalah bentuk pengekang diri. Itu latihan, pendidikan kepada kita supaya kita senantiasa untuk melakukan pengekangan diri dari hawa nafsu, dari keinginan sesaat yang bisa membuat sengsara sepanjang waktu. Jadi itu intinya puasa, bahwa selama Ramadan ini pendidikan ini dilakukan selama 30 hari penuh, insya Allah. Kalau kebiasaan ini akan terus kita laksanakan dengan sempurna, maka 30 hari menjadi waktu yang cukup untuk menumbuhkan karakter ketakwaan dalam diri kita. Mudah-mudahan ini saja mungkin Pak yang dari kami. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa keluar di bulan Ramadan ini sebagai mendapat piagam
pengampunan dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Amin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program Mutiara Gerbang Salam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda.